Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Hari ini bersama Bapak, kita akan belajar akidah akhlak. Adapun yang akan kita pelajari kali ini adalah pelajaran satu tentang bersyukur. Ungkapan kalimat syukur telah lama kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita mendengar orang mengucapkan kalimat tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini akan kita pelajari tentang bersyukur. Sebelumnya, mari kita perhatikan dua gambar berikut ini. Gambar pertama adalah gambar seseorang di rumah sakit dalam keadaan sakit. Dan gambar kedua ada satu keluarga sedang menikmati liburan. Bagaimana pendapat kalian tentang kedua gambar tersebut? Apa yang kalian rasakan jika berada di posisi gambar satu, yaitu saat kalian sedang sakit? Tentu kalian sedih, bukan? Dan apa yang kalian rasakan jika berada di posisi gambar dua? Apa yakin dan percaya kalian akan merasa senang dan bahagia? Nah, senang dan bahagia itu adalah salah satu nikmat yang wajib kita syukuri. Kemudian pertanyaannya, apa itu bersyukur? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Syukur nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita dengan bermacam-macam nikmat yang tidak dapat dihitung banyaknya. Seandainya daun-daunan yang ada di muka bumi ini dijadikan kertas, ranting-ranting dijadikan pulpen, dan air laut dijadikan tinta untuk menuliskan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima setiap saat, niscaya tidak akan cukup untuk menulis jumlah nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang sering tidak menyadari akan nikmat Allah yang telah diterimanya. Ia tidak merasa diberi nikmat, padahal sangat luar biasa banyaknya nikmat Allah tersebut. Nah, anak-anak, itulah pengertian syukur yang wajib kita ketahui. Selanjutnya, apa saja macam-macam nikmat yang harus kita syukuri dan bagaimana cara mensyukurinya? Macam-macam nikmat yang wajib kita syukuri itu banyak sekali dan cara mensyukurinya pun banyak sekali. Di sini kita akan fokus dengan tiga macam nikmat saja. Yang pertama nikmat jasmani, yang kedua nikmat rohani, yang ketiga nikmat rezeki. Apa itu nikmat jasmani? Jasmani adalah sebutan untuk tubuh kita atau badan kita, seperti jantung yang memompa darah seluruh tubuh, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, kaki kita untuk berjalan, tangan untuk memegang, mulut digunakan untuk berbicara, hidung digunakan untuk mencium, dan masih banyak lagi anggota badan kita yang lainnya. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat jasmani tersebut? Antara lain adalah yang pertama, menjaga kebersihan tubuh agar tidak terkena penyakit. Yang kedua, memanfaatkan dan menggunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat.
Misalnya, mulut kita digunakan untuk berkata yang baik dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita gunakan untuk mengaji dan melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, cara mensyukuri nikmat jasmani yang ketiga adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat beribadah. Selanjutnya, selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat jasmani tersebut. Kemudian, nikmat rohani. Nikmat rohani adalah nikmat yang tidak terlihat oleh mata, seperti hidup dalam iman dan Islam, mempunyai ilmu pengetahuan, bisa merasakan hal yang baik dan buruk, mempunyai akal pikiran untuk menuntut ilmu, dan nikmat mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana cara mensyukuri nikmat rohani tersebut? Caranya adalah yang pertama rajin beribadah, kemudian yang kedua semangat bekerja, yang ketiga berbicara dengan sopan santun, yang keempat mematuhi aturan yang ada di sekolah dan di rumah, dan juga di lingkungan masyarakat. Yang kelima, berbakti kepada orang tua yang telah membesarkan kita. Dan yang terakhir, senantiasa mengucapkan kata Alhamdulillah atas nikmat tersebut. Selanjutnya yang terakhir, nikmat rezeki. Rezeki adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Seperti harta benda yang kita miliki berupa televisi, motor, mobil, rumah, tanah, uang, perhiasan, makanan, dan perlengkapan kita sehari-hari. Dengan adanya nikmat rezeki itu, kita bisa hidup dengan nyaman dan bahagia. Bagaimana cara mensyukuri nikmat rezeki tersebut? Caranya adalah yang pertama mengeluarkan zakat untuk harta benda kita. Yang kedua membantu orang yang membutuhkan bantuan kita. Yang ketiga menggunakan rezeki itu untuk hal-hal yang baik. Yang keempat, merawat harta benda yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima, selalu bersedekah dalam setiap waktu. Nah, selanjutnya, mari kita simak dan perhatikan video inspirasi berikut ini tentang bersyukur. Andai aku punya motor seperti dia, pasti tidak akan mogok lagi. Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu mengayuh sepeda. Aku ingin sepeda. Aku lelah selalu berjalan kaki. Sejak tragedi itu, kehidupanku berubah. Kini, aku hidup sebatang kara dan hanya memiliki sebuah tongkat kayu yang setia menemaniku berjalan. Berjalan, melewati kerasnya kehidupan. Nah, anak-anak, itulah tiga macam nikmat yang wajib kita syukuri dan cara-cara mensyukuri ketiga nikmat tersebut. Nikmat memang wajib kita syukuri, karena dengan mensyukuri nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi dan mengasihi kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya
aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Baiklah anak-anak, apakah kalian semua sudah mengerti dan memahami apa yang sudah Bapak jelaskan? Semoga anak-anakku semuanya memahaminya dengan baik dan benar. Selanjutnya, kalian Bapak persilakan untuk mengerjakan dua macam tugas. Tugas yang pertama adalah tuliskan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin di buku gambar dan warnai dengan bagus. Kemudian tugas kedua adalah jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Yang pertama, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, kapan waktu kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, bagaimanakah cara bersyukur atas karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Kemudian yang keempat, apa akibat jika seseorang tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan? Dan yang kelima, sebutkan 3 macam keuntungan atau hikmah jika kita rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kegiatan belajar kita pada hari ini. Kita lanjutkan kegiatan kita pada minggu depan. Jangan lupa untuk selalu belajar membaca, menulis, dan berhitung di rumah. Jangan lupa juga untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu dan belajar mengaji atau belajar membaca Al-Quran di taman pendidikan Al-Quran, di surau atau di masjid. Untuk mengakhiri belajar kita hari ini, marilah kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.